Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Indah dari Komunikasi 59 IPB. Saya di sini akan mewawancarai dengan saudara. Muhammad Rizky Maulana. Eee, Pertanyaannya yang pertama untuk ikan tawes itu sendiri, ikan apa sih dan ciri fisiknya seperti apa? Oke, kita bicara secara general atau secara umum untuk ikan tawes. Bicara tentang ikan tawes itu ikan apa dan ciri fisiknya seperti apa. Ikan tawes itu merupakan ikan air tawar, khususnya habitat aslinya adalah di sungai-sungai yang memiliki aliran yang deras dan memiliki kondisi air yang cukup baik gitu. Nah, karena untuk ikan tawes itu biasa hidup di daerah sungai-sungai daerah hulu, di mana suhunya itu relatif lebih rendah daripada daerah-daerah, hilirnya gitu. Kisaran kurang lebih sekitar 22 derajat sampai dengan 28 derajat. Selain dari itu, untuk pH airnya pun rata-rata kisaran 6,5 sampai dengan 8 atau rata-ratanya 7. Nah, kalau misalkan bicara tentang fisiknya, ikan tawes itu memiliki kondisi fisik ataupun postur tubuh jauh lebih runcing, jauh lebih lancip dibandingkan dengan ikan mas. Sebetulnya mirip banget dengan ikan mas, hanya saja posturnya itu lebih lancip atau lebih apa ya, lebih pipih lah gitu kan dibandingkan dengan ikan mas. Terus selain dari itu perbedaannya antara ikan tawes dengan ikan mas, sisiknya itu berwarna silver atau keperak-perakan dan relatif lebih besar daripada ikan mas. Hal itu digunakan untuk dengan posturnya yang runcing dan sisiknya lebih besar, itu digunakan untuk memobilisasi untuk bergerak antara antara tempat satu dengan tempat yang lainnya yang emang biasa dilakukan oleh ikan tawes. Karena kan habitat aslinya kan di perairan air deras ya gitu kan. Kalau misalkan memang posturnya lebih lancip, tentunya akan memudahkan pergerakan dari si ikan tawes itu. Baik, kalau untuk makanannya sendiri, tawes itu makan apa aja sih, Kak? Ya, untuk makanannya sebetulnya mirip-mirip dengan, apa namanya, ikan mas juga pada aslinya gitu kan, pada habitat aslinya, di mana dia dia itu kalau misalkan memang dibilang semi predator Mmm, gitu. Jadi dia bisa memakan ikan-ikan yang kecil, tapi hal itu jarang terjadi karena ikan tawes jauh lebih menyukai, apa namanya itu, kayak lumut-lumutan, terus kayak misalkan dedaunan juga gitu kan. Tapi kalau misalkan memang kita bicara tentang budidayanya, ikan tawes itu memakan pelet-pelet hasil dari pabrikan, di mana dari pabrikan itu memiliki kandungan gizi dari si pakannya kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 30% protein. kalau untuk pembudidayaan, cara ngebedain Mhm. yang jantan sama betina itu bagaimana? Ya, kalau misalkan emang dilihat secara kasat mata mungkin sulit, karena antara postur ataupun bentuk itu sama saja, antara betina dan pejantan itu. Hanya saja yang membedakan itu dari tekstur pipinya, gitu. Mmm, Di mana pipinya itu kalau misalnya untuk yang pejantan lebih kasar, kalau untuk yang, betina lebih halus, gitu. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalkan hanya sebatas menggunakan mata telanjang kita ngelihat dari atas permukaan air gitu, kita ngelihat, "Oh ini pejantannya, ini betinanya," gitu. Kita susah gitu, jadi harus kayak benar-benar dicek gitu. Kita pegang, "Oh ini pejantannya, ini, apa namanya, betinanya," gitu. Mirip-mirip soalnya. kalau untuk manfaat ikan itu sendiri, apa aja sih, Kak? Apa banyak atau gimana? Ikan tawes itu kan, ya yang namanya kita bicara tentang ikan ya, Ya, kandungan gizinya itu sama dengan ikan-ikan yang lainnya sebetulnya gitu kan, di mana dari mulai kandungan proteinnya tinggi, dia pun punya vitamin B12, terus punya vitamin, A juga, punya vitamin D, terus kalsium, kalium gitu. Kalau misalkan bicara tentang proteinnya ya tentu saja hal itu akan, memberikan manfaat bagi siapapun yang mengkonsumsinya dalam proses perkembangan, sel-sel otak gitu kan, terus dan kesehatan juga. Nah, kalau misalkan untuk kalsiumnya, hal itu, memberikan manfaat bagi siapapun yang mengkonsumsinya untuk proses pertumbuhan tulang-tulang gitu, apalagi kalau misalkan dikonsumsinya oleh anak-anak. Hal itu akan membantu sekali gitu kan dalam proses pertumbuhan anak-anak. Jadi kalau misalkan memang bicara soal manfaatnya, banyak sekali manfaatnya, hanya saja karena memang kapasitas saya di sini bukan ahli gizi gitu kan,
Hal itu yang cukup saya ketahui aja gitu kan untuk bicara soal gizi-gizinya. Kalau untuk yang mengkonsumsi ikan tawar sendiri itu menurut Kakak banyak sekali atau sedang-sedang saja seperti Oh, iya kalau misalkan untuk, apa namanya, konsumennya lah gitu ya, konsumen yang emang biasa mengkonsumsi ikan tawes sebetulnya, karena memang saya sekarang ada di budidayanya dan ada apa namanya, punya beberapa sektor perikanan baik itu kayak ikan nila, ikan lele, gurame, emas, dan tawes gitu kan. Sejauh ini memang masih sedikit orang yang mengetahui akan ikan tawes ini gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk daya tariknya sebetulnya masih minim banget, tapi ini menjadi potensi yang cukup baik bagi siapapun yang emang ingin, membudidayakan ikan tawes. Apalagi kalau misalkan memang edukasi dari kita sebagai pembudidaya, baik kepada konsumen-konsumen yang lainnya, bahwasanya ikan tawes ini memiliki kelebihan ini loh, gitu kan. Kayak ikan tawes ini mudah loh untuk dibudidayakan, gitu kan. Mungkin itu akan menjadi sebuah nilai baru yang emang akan diterima yang akan didapatkan oleh, si produsen-produsen atau, apa namanya, petamak-petamak ikan, khususnya di ikan tawes, gitu. oh iya tadi kalau waktu pembudidayaan itu kalau untuk kolam ikan tawes tuh bagaimana ya, Kak, yang baik biar berproduksi dengan baik? Hmm, ya kalau misalkan emang bicara soal budidaya, kita nggak bisa nih, kita menyamakan ikan tawes dengan ikan-ikan yang lainnya, gitu kan. Ini bicara tentang pengalaman saya pribadi, gitu ya. Kalau misalkan kayak ikan tawes, seperti apa yang emang tadi saya bilang, di mana habitat aslinya dia kan perairan air deras. Otomatis kondisi kolam yang emang kita buat harus menyerupai habitat aslinya. Kita Mmm, nggak bisa kalau misalkan ikan tawes itu dibudidayakan dengan kolam yang emang notabene, kolam air tenang gitu. Jadi kayak bukan bukan kolam air deras gitu. Jadi di mana air masuk dan air keluarnya itu, pelan gitu. Jadi kita harus mampu men-setting kondisi kolamnya itu harus sesuai dengan habitat aslinya. Hal itu akan berdampak dengan kualitas dan, angka hidup dari si, ikan tawes tersebut. Kalau misalkan memang kita, apa namanya, kita membuat kolam yang notabene jauh dari habitat aslinya, otomatis resiko dari kematian ikan tawes akan jauh lebih besar daripada kondisi kolam yang emang kita setting gitu. Dan kalau misalkan emang bicara pakannya gitu kan, bagaimana nih kayak cara membudidayakannya gitu. Pakannya yang terbaik kayak gimana biar kayak kita bisa cepet panen atau kayak gimana gitu kan. Ya sempet tadi saya bilang juga gitu kan, kita harus menggunakan pakan-pakan yang dikeluarkan oleh pabrik, di mana udah ada keterjaminan kandungan gizinya. Hal itu akan mempengaruhi masa periode panennya. Kalau misalkan emang pakan yang kita berikan kepada ikan tawes proteinnya jauh lebih tinggi daripada pakan alaminya, tentu saja hal itu akan mempersingkat masa panennya, di mana pertumbuhannya akan jauh lebih melesat daripada menggunakan pakan-pakan alami. e Seperti itu. eee, sepertinya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Baik. untuk, wawancara ini.